Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatihah, NIM E2019-3112, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, dengan judul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah, atau disebut dengan ekonomi tiga sektor. Baik, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai definisi ekonomi tiga sektor itu. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Kegiatan pemerintah ini menimbulkan dua aliran pembayaran, yaitu pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan rumah tangga kepada pemerintah itu, dan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa perekonomian tiga sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan perekonomian tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Interaksi hanya terjadi dalam negeri itu sendiri. Artinya barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri hanya akan dikonsumsi oleh pihak dalam negeri itu, sehingga tidak ada kegiatan ekspor maupun impor antara pihak luar negeri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus perekonomian tiga sektor. Kita bisa lihat dari bagan di samping ini. Baik, hubungan antara rumah tangga dengan perusahaan pada bagian tersebut, produsen berperan untuk membuat barang atau jasa. Untuk melakukan perannya, perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperolehnya dari rumah tangga konsumen. Selanjutnya, hubungan rumah tangga konsumen dengan perusahaan, yaitu konsumen membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhannya sebagai rumah tangga konsumen. Sedangkan hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan perusahaan, pemerintah menjalankan perannya sebagai produsen dari aset-aset vital, kemudian dibeli oleh rumah tangga konsumsi dan perusahaan. Dan konsumen serta perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah itu. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ekonomi tiga sektor, masing-masing sektor berperan sebagai produsen dan konsumen. Terdapat arus uang dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Karena pada ekonomi tiga sektor ini berbeda dengan ekonomi dua sektor yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada perekonomian tiga sektor ini kita sudah mengetahui bahwa ada campur tangan pemerintah, sehingga adanya campur tangan pemerintah itu menimbulkan dua perubahan penting yang ada pada perekonomian tiga sektor itu. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian membawa konsekuensi pada interaksi antara pelaku ekonomi. Ada dua konsekuensi dari hadirnya pemerintah dalam perekonomian tiga sektor ini. Yang pertama yaitu pemerintah akan menerapkan pajak. Pungutan pajak akan menjadikan pendapatan rumah tangga menurun. Konsumsi rumah tangga akhirnya akan menurun. Kedua, dari sisi lain adanya pajak akan membuat pemerintah dapat melakukan konsumsi. Konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat mendorong kenaikan belanja agregat. Keterlibatan pemerintah dalam bentuk penerapan pajak dalam perekonomian membuat sektor rumah tangga harus memikirkan kembali konsumsi dan tabungan mereka. Pada perekonomian dua sektor, kita telah mengetahui pendapatan nasional akan sama dengan pendapatan disposable. Pendapatan nasional menggambarkan keseluruhan pendapatan dalam negara, sedangkan pendapatan disposable ini merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan sektor rumah tangga. Namun pada perekonomian tiga sektor ini, karena adanya pajak menjadikan pendapatan disposable menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Selanjutnya, aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Ada dua, yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah itu. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan adalah pembelian barang dan jasa perusahaan. Selanjutnya, pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga digunakan untuk tiga tujuan, yaitu
untuk membayar pajak yang pertama, kedua untuk konsumsi, dan yang ketiga untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk membeli barang-barang modal seperti mesin, peralatan produksi lain, mendirikan bangunan pabrik, dan bangunan kantor atau yang lainnya. Baik, selanjutnya karena kita telah mengetahui bahwa di perekonomian tiga sektor ini terdapat pajak yang dipungut oleh pemerintah, maka di sini saya akan menjelaskan pajak yang terdapat pada perekonomian tiga sektor ini. Ada dua pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa sih pengertian pajak langsung itu? Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Dan yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Dan ada bentuk-bentuk pajak, yaitu ada 3. Yang pertama ada pajak regresif. Pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua ada pajak proporsional. Penjelasannya yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Jadi, pendapatan yang kita dapat berapapun, maka pajak itu tidak akan naik meskipun pendapatan kita turun atau meskipun pendapatan kita naik gitu. Jadi pajak proporsional itu akan tetap saja, datar-datar saja tuh. Yang ketiga ada pajak progresif. Pajak akan naik ketika pendapatan naik. Begitu. Beda ya dengan pajak regresif, proporsional, dan progresif. Kalau regresif, pajak turun ketika pendapatan naik. Jadi, ketika pendapatan kita naik, maka pajak yang dikenakan pada kita akan turun. Kalau pajak proporsional, pajak akan tetap meskipun pendapatan kita naik maupun turun. Sedangkan pajak progresif, yaitu pajak akan naik ketika pendapatan kita naik gitu. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah atau perekonomian tiga sektor. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.